Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita bisa kembali lagi melaksanakan kegiatan pembelajaran secara online untuk mapel akidah akhlak ya kelas 7 MTS. Pada pertemuan kemarin kita sudah membahas mengenai riya ya, mulai dari pengertian, dalil, bentuk-bentuk riya, akibat riya, serta bagaimana cara membiasakan diri agar terhindar dari riya. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai nifak. Oke ya, kita hari ini akan membahas mengenai nifak. Namun sebelumnya marilah kita awali dulu kegiatan pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik anak-anak semuanya, semoga kita akan diberi kemudahan dalam belajar dan mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke anak-anak semuanya, mungkin kalian bertanya-tanya ya, apa itu nifak? Sudah pernah dengar kata nifak? Oke, ada yang sudah, ada yang belum. Baik, kita akan bahas ya. Nifak ini secara bahasa ini berasal dari kata nafiko, yang artinya adalah salah satu lubang tempat keluarnya yarbu ya, atau hewan sejenis tikus. Nah ini jadi nifak ini berasal dari kata nafiko. Ini ada lubang. Kalian tahu lubang ini sangat berlika-liku ya, tidak jelas arahnya kemana. Kemudian nifak ini merupakan bagian dari perilaku ya. Jadi yang namanya nifak secara istilah ini adalah perilaku ya, ketidaksesuaian antara keyakinan, perkataan dan perbuatan. Jadi tidak sesuai antara keyakinan, perkataan dan perbuatan. Itu adalah nifak atau bermuka dua. Nah, orang sering menyebut orang yang berbuat nifak adalah orang munafik. Antara keyakinan, perkataan dan perbuatan itu berbeda. Ya, ini adalah pengertian dari nifak. Bisa dipahami ya anak-anak ya. Kita bahas dulu pengertiannya. Kalau kalian sudah paham, kita lanjut untuk selanjutnya adalah dalil tentang nifak. Nanti kalian bisa lihat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 14 ya. Pak Guru bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Ya, yang artinya, dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan kami telah beriman. Dan bila mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka, mereka mengatakan sesungguhnya kami sependirian dengan kamu, kami hanyalah berolok-olok. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 14. Ini adalah dalil mengenai nifak ya. Jadi kalau orang nifak ini kalau berkumpul dengan orang beriman mengaku beriman, tapi kalau setelah keluar dari kalangan orang beriman dia itu kembali lagi ke perbuatan yang semula ya. Mereka hanya sekedar mengolok-olok saja. Baik anak-anak semuanya, untuk selanjutnya adalah macam-macam nifak ya. Nifak ini ada dua. Yang pertama adalah nifak i'tiqadi dan yang kedua adalah nifak amali. Apa itu nifak i'tiqadi? Nifak i'tiqadi ini adalah suatu bentuk perbuatan yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan dalam hatinya tidak ada keimanan sama sekali ya. Jadi perbuatan ini dia menyatakan bahwa dirinya beriman, tapi sebenarnya di hatinya tidak ada keimanan sama sekali. Dia sholat, bersedekah dan beramal soleh, namun tindakannya tanpa didasari keimanan dalam hatinya ya. Sholat, puasa, tapi tidak didasari dengan keimanan. Itu adalah nifak i'tiqadi. Kemudian yang kedua adalah nifak amali. Perhatikan ya, yang kedua adalah nifak amali. Apa itu? Yaitu kemunafikan berupa pengingkaran atas kebenaran dalam bentuk perbuatan ya. Jadi nifak amali ini adalah pengingkaran atas kebenaran ya dalam bentuk perbuatan ya. Jadi ini dia tidak mengakui ya atau tidak membenarkan,
tapi dengan perbuatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Pak Guru bacakan hadisnya, ayatul munafiqina salasun, idza haddasa kadzaba, wa idza wa'ada ahlafa, wa idza tumina khana. Yang artinya tanda-tanda orang munafik itu ada 3, yaitu apabila berkata selalu berdusta, apabila berjanji selalu tidak ditepati, dan apabila dipercaya selalu mengkhianati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kayak anak-anak semuanya, itu adalah keterangan mengenai macam-macam nifak ya. Yang pertama adalah nifak i'tiqadi, yang kedua adalah nifak amali. Nifak i'tiqadi ini adalah nifak yang berkaitan dengan keyakinan. Dia mengaku ya beragama Islam, atau dia mengaku meyakini keimanannya tapi tanpa bukti ya. Kemudian yang kedua nifak amali adalah nifak atau pengingkaran atas kebenaran yang berupa perbuatan. Bisa dipahami anak-anak ya? Oke, itu adalah pengertian dalil dan macam-macam nifak. Untuk selanjutnya perhatikan ya, kita nanti akan bahas mengenai bentuk dan contoh perbuatan nifak atau munafik ya. Yang pertama, perhatikan contohnya. Yang pertama adalah hanya berpikir jangka pendek, yaitu kekayaan duniawi semata. Nah, ini ya. Jadi bentuk dan contoh perbuatan munafik yang pertama adalah hanya berpikir jangka pendek, yaitu kekayaan duniawi semata. Yang kedua, tidak mampu beramar ma'ruf nahi mungkar ya, tidak mampu beramar ma'ruf nahi mungkar. Nah, yang ketiga, sering sekali dalam pembicaranya menyindir dan menyakiti Nabi atau Islam. Yang keempat, ragu terhadap kebenaran agama Islam itu sendiri. Kayak itu adalah beberapa contoh bentuk-bentuk kemunafikan atau bentuk-bentuk perbuatan nifak. Bisa dipahami anak-anak? Baik, Pak Guru kira untuk pertemuan hari ini hanya membahas itu dulu ya. Untuk selanjutnya kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Kalian perhatikan tadi Pak Ari menjelaskan mengenai pengertian nifak. Intinya adalah orang yang nifak ini adalah orang yang bermuka dua, mengaku dirinya itu dia beriman, tapi dalam perkataan dan perbuatannya itu tidak bisa dibuktikan ya. Oke, bisa dipahami ya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya, dan mudah-mudahan kita terhindar dari kemunafikan dan terhindar dari sifat-sifat nifak. Semoga bermanfaat. Kemudian untuk selanjutnya silahkan kalian kerjakan latihan soal berikut ya. Oke, silahkan dikerjakan dengan baik, kemudian hasilnya dikumpulkan. Terima kasih. Apabila ada kesalahan, kehilafan, mohon untuk bisa dimaafkan. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.